gimana saya ngumpulin omset aja dulu kan kirisnya belum jadi ya, jadi Betul, kita Bang. banyak cashnya juga. Itu pakai koper kan setiap hari itu gitu, hitung di musola ada biar nggak banyak orang gitu. Sama Dulu itu di koperin juga hasil di tiket koper, itu ya. jadi kan ya udah gitu dari forecasting teh gini kan nambah sedikit. Dan saya tadi bilang awalnya 2,5 miliar, pas ini tahunnya tuh jadi nambah jadi 3 miliar, jadi 4 miliar, 5 miliar, sampai dengan kita total waktu itu hampir 10 miliar kan. Artinya itu poinnya juga adalah saya ketika pada saat itu terlalu gegabah juga dalam mengambil keputusan, nggak terlalu banyak juga. Kalau bicara stres banget, saya juga misalnya pas lagi naik mobil ya, saya naik mobil tuh pas lagi di jalan tol, saya berharap saya tuh kecelakaan, berharapnya saya tuh kecelakaan, saya tuh meninggal gitu, inginnya mah gitu, karena yang Alhamdulillah Kang Bintang kita bisa silaturahmi. Siap. Aduh, mohon maaf lahir batin Kang. mohon maaf lahir batin sama Kang. Ini jeda Ramadan sama Idul Fitri. Kita bisa open studio lagi. Kebetulan Kang Bintang ada waktu. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Siap. Di sela-sela Terima kasih. kesibukannya. Siap, aman. Kang Bintang, sekarang ini ada di posisi mana nih dalam rutinitas berbisnis Kang Bintang? Kalau berada di posisi mana ya, sekarang lagi terus mengembangkan dari bisnis yang saya miliki lah. Ya. Jadi lagi proses growth di beberapa lokasi yang memang sebenarnya tahun ini lagi cukup masif dalam pengembangan bisnisnya gitu sih. Bisnis apa tuh yang sedang fokus dijalani sekarang? Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau bisnis sekarang fokus kepada wahana wisata ya. Wahana wisata gitu. Seperti apa tuh? Jadi saya kalau misalnya sekarang ada di Bandung di Kiara Artapa, Ya. lalu juga ada di Jakarta di Taman Mini, kita ada di Bogor juga di Gunung Mas Puncak Bogor. Lalu juga kita lagi pengembangan di area Jawa Tengah, kita buka juga kan di Borobudur. Ekspansinya sudah luar biasa. Iya, dan lagi ada beberapa juga sih sekarang kita lagi proses ongoing. Nanti tunggu tanggal mainnya aja di mana. Ini kan saya beberapa baca ya di media-media mainstream tentang sosok Pak Bintang ini banyak berkecimpung di bisnis yang sifatnya dekat dengan dunia anak-anak ya. Kenapa memilih bisnis itu, Kang Bintang? Dekat dengan dunia anak-anak dan orang tua yang mengantar anaknya. Nah itu kan beli satu dapat dua aja kan? Beli satu dapat tiga lah. Dapat tiga. Karena biasanya jarang yang cuma main 2-an doang. Betul. Biasanya 3 sampai dengan 5 orang lah kalau kita bicara ini. Kenapa milih bisnis itu, Kang? Sebenarnya kenapa milih bisnis ini karena salah satunya ya kalau kita bicara peluangnya memang dari dulu sampai dengan sekarang ya semua orang tuh pasti butuh akan adanya tempat hiburan. Tempat healing lah, tempat melepas penat, apalagi di dunia yang sekarang makin banyak dar-der-dor gitu, pasti butuh healing, pasti butuh main. Makanya kita akhirnya berbisnisnya salah satunya di sini gitu. Kan pasti mulai bisnis itu mulai dari konsep ya, Kang. Ada konsep, ada teori lah mungkin ya. Pemirsa juga harus bisa paham tentang memulai bisnis nih ya. Dari mulai awal kan Kang Bintang ini memilih bisnis hiburan untuk anak-anak dengan bonus orang tua dan kakak mungkin lain-lainnya sehingga kredit di satu permainan cukup efektif dan maksimal secara bisnis. Nah dari konsep ini Kang Bintang, apakah Kang Bintang melihat membuat permainan wahana ini karena memang konstruksi lingkungan di tempat si keluarga itu memang sudah terbatas atau seperti apa, Kang? Sebenarnya sih kenapa akhirnya milih kesini dulu sebenarnya saya basically-nya di F&B sebenarnya. Oke. F&B dari tahun 2015 kayak 2014 lah dari itu waktu saya masih semester 4 kuliah dulu tuh kan. Oh, jadi sejak kuliah sudah menekuni bisnis dan ya saya sampai dan sekarang nggak pernah kerja sih saya. nggak tahu kerja kayak gimana. Jadi waktu itu memang yang merintis benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari modal yang terbatas karena saya juga
bukan berasal dari keluarga pengusaha, bukan juga berasal dari keluarga orang kaya, dan bukan juga ya berasal dari orang yang punya banyak relasi sana sini, bukan juga gitu. Jadi benar-benar merintis dari nol. Dari mulai saya jualan sosis bakar di pinggir jalan. Ya, saya pernah baca itu. Sosis bakar di pinggir jalan. Ketika saya zaman kuliah, orang lain weekend tuh Iya. nonton konser, weekend tuh main, saya mah jualan sosis bakar. Pada saat itu. Ini kan ya berbicara konsep bisnis, tentu ada mentalitas. Saya mendengar sejak semester 4 sudah usaha. Itu bagaimana memupuk mentalitas anak muda yang Kang Bintang rasakan dan jalani, kok sampai bisa melempar rasa malu, gengsi gitu, dan lebih memilih cari cuan dibanding tadi healing atau jalan-jalan di usia semester 4 ya. Sebenarnya sih lebih kepada kita balik lagi ke niat kita ya. Lihat ya. Niat kita ya pada saat itu saya ya pingin ibaratnya ketika saya ingin membeli sesuatu ataupun saya ingin misal memberikan sesuatu baik yang untuk diri saya sendiri ataupun bagi orang lain kan, berarti saya harus bisa mencari sesuatu yang menghasilkan. Betul. Karena ibaratnya saya kayak misalnya kayak mau beli sesuatu, misal pingin beli baju aja, sesimpel itu baju zaman kuliah cari baju misalnya mau beli ke distro harga 200 ribuan gitu kan. Itu juga maksudnya kan ya kalau misalnya saya udah yang nggak minta ke orang tua gitu pengen beli itu, tapi ya dengan cara saya sendiri, akhirnya kan dengan yang sesimpel itu pointingnya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu dari hasil yang kita lakukan gitu. Benar-benar dari nol ini ya. Benar-benar dari nol. Dan teman-teman dari nol Sokoguru ID, saya memahami Kang Bintang ini sebagai karena dulu saya pernah ketemu Kang Bintang, cuman baru sekarang bisa ngobrol sedekat ini. Beliau ini adalah salah satu yang memang menjalankan bisnis Papadino dulu di Kiara Arta. Mungkin teman-teman pernah bermain juga ke sana. Ini beliau ini yang punyanya gitu, ownernya, bosnya. Dari sana mungkin ada cerita yang sangat menarik ya, terutama di ada masa di mana terpuruk ya Kang Bintang ya, bisnisnya yang udah angka miliaran ya, modal sampai 10 miliar dan terpuruk dalam waktu sangat singkat ya. Untuk modal besar 2 tahun itu gimana Kang ceritanya Kang? Ya memang kalau bicara salah satu brand saya yang paling seru lah, yaitu Papadino. Viral itu. Papadino, dimana kalau bicara serunya tuh dari mulai kita buka juga itu hampir seluruh Bandung pada tahu pada saat itu. Terus ya animonya juga cukup besar. Kita juga dulu sampai dengan centang biru itu organik loh, itu organik cuma 2 minggu itu langsung kita followers banyak, langsung centang biru dan lain sebagainya. Bisnis juga ramai di situ pada awalnya. Sampai dengan ternyata menjalankan bisnis itu tidak seluruhnya semudah yang dibayangkan. Bahkan ketika saya bikin Papadino itu salah satu bisnis saya yang sebenarnya paling cukup dikenal menjadi branding saya, tapi ternyata di situ juga yang tantangannya paling besar, termasuk pada saat itu saya mengalami kerugian hampir sebesar 10 miliar rupiah. Itu usia berapa tahun dari start itu, awal start itu kan bisnis besar itu? Usia saya maksudnya? Usia Kang Bintang waktu itu di berapa? Usia saya itu pada tahun 2023 berarti sekitar umur 27 lah. Ya. 27. Jadi usia 27 tahun mengelola duit yang begitu banyak untuk menjalankan bisnis Papadino. Nah, saya pengen mendalami itu Kang, karena saya yakin teman-teman yang menonton ini juga ingin memahami ya konteks usia muda dapat modal besar. Tantangannya pasti besar, meroket tapi tiba-tiba jatuh gitu. Kalau nggak salah dalam waktu 2 tahun Kang ya. Itu gimana Kang? Dari sisi Akang di usia itu bisa memandang saya bisa mengelola uang ini jadi bisnis Kang. Awalnya seperti apa Kang? Oke. Awal mulanya sebenarnya kan tadi saya dulu banget kan main di F&B ya. Dari tahun 2015 tuh F&B sampai dengan
Jadi saya kalau bicara cerita bisnisnya dulu nih ya, biar biar lebih kenal juga nih orang yang belum tahu saya Iya, betul. dulunya bisnisnya apa aja sih sampai dengan sekarang gitu. Dulu tuh saya kan yang pertama saya punya brand si Papa Buncit ini, di mana saya tuh ini yang saya ceritakan sosis hotdog ini yang Iya, saya mulai dari CFD kecil sampai dengan berjalan modal awal cuma sekitar 2 juta rupiah pada saat itu, terus mulai growth sampai dengan kita event festival besar di Bandung, Jakarta, di Indonesia kita ikutan, event-event PRJ dan lain sebagainya kita ikutan kan. Nah terus satu lagi saya tahun 2018 bikin bisnis Papa Aus franchise minuman, itu di mana udah sampai sekitar 80 titikan lah di Indonesia tersebar. Saya buka franchise minuman, buka di area kampus anak sekolah. Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Betul. yang disangka cuma 2 bulan, ternyata 2 tahun. Ternyata 2 tahun di mana event festival nggak ada semua. Satu lagi kampus dan anak sekolah libur semua. Jadi benar-benar bisnis saya nggak bisa jalan sama sekali pada saat itu tahun 2020-2021, sehingga akhirnya cobalah cari sesuatu bisnis apa lagi nih yang bisa saya lakukan di kondisi pada saat itu. Akhirnya pada tahun 2021 tuh udah mulai bisa lagi ada bazar kecil-kecilan, walaupun masih pembatasan, harus take away, harus pakai masker, pakai mika dan lain sebagainya itulah. Nah di situ saya buka di bazar di Kiara Arta. Bazarnya dulu di depan McD itu masih ada bazar. Kalau yang tahun 2020-2021 lewat Kiara Arta, tahu tuh dulu di depan McD ada bazar yang pakai kontainer-kontainer gitulah. Iya. Kayak kontainer-kontainer gitu. Mungkin wah teman-teman FNB juga pasti tahu sih, teman-teman bazar, teman-teman itu pasti tahu juga. Itu Akang yang kelola tuh? Enggak ngelola, saya tenan doang sebagai tenan biasa. Tapi itu juga ya salah satu titik awal saya akhirnya di wisata gitu. Karena ketika saya di situ F&B, saya buka lagi kan si hotdog dan Papa Aus juga. Terus itu saya mulai kepikiran kayaknya ini bisa juga sih saya kalau misal kayak cobain lah, pengen sewain skuter gitu. Saat itu udah nggak punya modal kan, karena 2 tahun nggak jalan, mau dari mana masukan itu udah kerja nggak kerja, nggak usaha nggak jalan kan ya, mau masukan dari mana. Di situ akhirnya pada saat itu saya pinjam uang dulu ke kakak sama ibu saya, karena kan kakak saya mah kerja ya, kalau orang kerja kan pandemi juga masih tetap dapat ya, walaupun banyak potongan mungkin ya. Nah terus pada saat itu kekumpul modal sekitar berapa ya, 30 juta kalau nggak salah tuh, sehingga akhirnya tuh saya ya modal beli skuter 7 biji, pakai tenda kecil, tenda Sarnafil gitu. Ya kalau orang balik lagi, orang yang sering ke Kiara mungkin pada saat itu tahu sih Papa skuter saya itu, karena pada saat itu saya buka tenda kecil-kecilan juga ya, cukup ramai lah, antusiasnya banyak. Terus mulai jalan-jalan mulai berkembang, saya mulai punya ruko di dalam, mulai unitnya sampai dengan ratusan di Kiara Arta, sampai dengan terus growth. Oh ya pada saat itu salah satu bisnis saya yang paling bagusnya memang di Kiara Arta kan, sehingga pada saat itu tuh saya udah mulai bangkit, punya pemasukan besar, usia masih muda, ya punya pemasukan ya kalau bicara angka bersih ratusan juta lah sebulan pada saat itu. Terus masih muda, sehingga saya tuh kayak mau bikin apa lagi nih? Mau bikin apa lagi? Nah pada saat itu akhirnya saya tuh kepikiran, pas saya lagi main ke salah satu tempat wisata, terus pas gini kan ada, wah kayaknya tema Dino tuh bagus juga ya, dan belum ada di Bandung gitu. Betul. Terus akhirnya ya saya tuh nggak terlalu banyak mikir sebenarnya, cuma kayak oh Dino tuh belum ada ya sebelumnya, terus kayaknya Dino tuh banyak yang suka, terus gini, terus misalnya kita punya kawasan wisata, dari orang di awal kan dapat tiket masuk, pas ngejalanin ada orang wahana dapat ini, terus pas F&B-nya juga dari tenan dapat juga, dari apa belum kita bisa ngadain konser atau apa, udah mikirnya mungkin nggak nyampe sehari, bahkan nggak nyampe sejam, menurutnya kayak ya cuma gitu. Bagus nih peluang, saya punya duit setiap bulan punya ratusan juta lah, jadi udah kekumpul sekian gitu, udah kekumpul angka, ya duitnya ini mau ngapain, habis itu ada peluang gini, nggak banyak mikir, hajar aja ya udah. Bikin aja tanpa banyak perencanaan macam-macam. Pas ngejalanin emang sebulan 2 bulan ramai banget. Investasi awal berapa itu Kang di Papa Dino? Di awal saya tuh rencananya hanya sebesar sekitar 2,5 miliar gitu kalau nggak salah. Itu tanpa ada investor?
Ada investor juga. Nah, kan tadi di puncak itu terkalkulasi lah 10 miliar. Terus tadi ada modal sendiri yang juga sangat besar ya, 2,5. Berarti sisanya kan melibatkan investor kan. Dulu meyakinkan investornya seperti apa kan? Apakah memang investor itu nothing tulus gitu atau ada hitungan bisnis? Ya. Tapi kok toh yakinnya rugi? Itu seperti apa nih ceritanya kan? Jadi kalau misalnya bicara awal mulanya ya kenapa bisa dapat modal juga ya di situ dari investor. Memang karena kan kita waktu pas ngejalanin Papa Skuter juga ada investor juga. Nah, sehingga kita sudah punya porto kan pada saat itu. Ketika sudah punya porto ini ya akhirnya kita selain dari segi porto kita maksudnya sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa memberikan keuntungan. Nah, selain itu juga kan kita udah punya angka maksudnya forecasting nih. Oh, kita ketika buka ini dapat pemasukan sekian lah simpelnya, terus keuntungan sekian, itu yang kita bagikan kan. Jadi ya sudah punya bahan untuk kita presentasi bisnis. Akhirnya ya memang pada saat itu cukup banyak yang join lah sama kita pada saat itu awal mulanya di situ lah. Ini jadi teman-teman, portofolio sebagai pembisnis yang benar-benar bisa dijadikan rekan bisnis ternyata sangat penting ya, Kang Bintang. Sehingga tadi boleh nggak saya menyimpulkan belum punya usaha, kita cari investor, terus kita berharap investor datang dan sukses. Boleh nggak kita punya simpulan gitu? Jadi gini sih, poin utamanya adalah ketika kita mau berbisnis, sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Ya. Jangan memaksakan. Kalau misalnya kita takarannya misal 10%, ya udah 10% gitu. Ya. Jangan kita misalnya di contohnya, kita mau bikin suatu bisnis modal contohnya sampai dengan 1 miliar aja, kita anggap 1 miliar. Sementara sebenarnya kemampuan kita tuh cuma 50 juta. Kemampuan tuh dalam artian kita bisa memberikan keuntungan hanya segitu atau gini, terus akhirnya kita maksanya tuh entah itu minjem uang, misalnya ke perbankan contohnya. Nah, misalnya selain perbankan, misalnya ke investor gini-gini. Tapi sebenarnya itu kita nggak mampu gitu. Jangan sampai gitu, nanti akhirnya pasti ada yang dirugikan gitu. Kalau investor itu bisa jadi investornya rugi, kalau perbankannya macet, ya kitanya yang malah jadi. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita, jangan memaksakan. Sepakat nih kalau gitu. Jadi teman-teman, ini hal yang penting yang harus jadi pembelajaran melalui obrolan yang ringan ini. Tapi dagingnya sangat tebal ya. Jadi harus sesuai dengan takaran ketika memang kita mau memulai bisnis dari nol. Nah, saya lanjutkan. 2 tahun itu kan waktu yang sangat singkat menurut saya ya untuk bisnis yang modal di 10 miliar kan. Akan sendiri mungkin punya ada, kalau bahasa Sundanya apa ya, kila-kila kan, atau tanda-tanda ini, aduh ini ternyata ini. Itu di usia bisnis yang keberapa Kang? Tanda-tanda mulai agak-agak goyang gitu ya. Itu waktu setelah jalan 6 bulan Kang. 6 bulan. Karena waktu kita jalan sebulan 2 bulan tuh wah Papa Dino lagi rame-ramenya banget. Gimana saya ngumpulin omset aja, dulu kan kirisnya belum jadi ya, jadi kita banyak cashnya juga. Itu pakai koper kan setiap hari itu kita ngitung di musola ada biar nggak banyak orang gitu ya. Sama Jadi di koperin dulu hasil tiket itu ya. hasil tiket ya. Udah gini udah gini tuh udah positive thinking lah di situ teh. Pas ngejalan gitu lama-lama tuh mulai berkurang gitu. Nah, ternyata sampai dengan pas udah mulai 6 bulan ke sana tuh udah mulai sepi kan. Wah, itu mulai bingung. Sementara kita harus bayar sewanya aja, harus bayar kewajiban-kewajiban itu banyak banget. Betul. Itu Kiara Arta aja kita sewa 1 tahun angkanya 1,5 miliar. Bayar di awal. Bayar di awal ya. Bayar di awal 1,5 miliar sih ini deh. Ya bayangin aja dulu juga, maksudnya pas saya bayar di awal 1,5 miliar, terus belum harus ngebangun, harus gini. Pada saat itu ya hajar-hajar aja karena saya punya duit waktu itu, masih punya duit, usia muda pas gini, terus kayak di luar dari forecasting teh gini kan nambah sedikit-sedikit. Dan saya tadi bilang awalnya 2,5 miliar. Pas ini tahunnya tuh jadi nambah jadi 3 miliar, jadi 4 miliar, 5 miliar, sampai dengan kita total waktu itu hampir 10 miliar kan. Artinya itu poinnya juga adalah saya ketika pada saat itu terlalu gegabah juga dalam mengambil keputusan, nggak terlalu banyak. Tapi kalau bicara hikmahnya juga dengan adanya saya kerugian besar banyak banget hikmahnya.
ternyata hikmahnya mahal ya. Belajar mahal kan, Belajar mahal. lebih kepada belajar mahal. Kenapa? Ya alhamdulillah sekarang bisa terus growth, bisa terus berkembang di banyak ini juga, itu karena proses pembelajaran. Dan Iya. saya juga tahu banyak belajar juga dari para pebisnis besar. Di mana sih pebisnis besar yang nggak pernah mengalami kegagalan? Oke, Kang Bintang tadi mengakui usianya masih muda, ada gegabah gitu ya. Tapi dengan fakta Kang Bintang rugi dan modal itu melibatkan investor. Gimana menghadapi investor untuk menjelaskan ini duit ya rugi lah gitu ya. Hal apapun kan, itu kabar baik, itu kabar buruk, ya kita harus hadapi semuanya. Banyak saya juga ngobrol sama orang, wah saya mah Kang, wah saya mah apa, wah saya mah bos sini. Kalau di posisi ngomong bercanda mah di posisi didinya mah, enggak saya mah kajian saya balik ke imah, kuncian kamar, bercanda. Nunggu sawan udah datang ya. Masa saya mah banyak saya tanya juga dari beberapa orang pas ini. Tapi ya saya mah, ya saya pada saat itu ya bicara stres mah stres banget atau kan. Iya. Siapa yang nggak stres dah? Siapa yang nggak Gitu. stres? Harus Bukan duit ngebalikin, kecil kan? itu lah. Bahkan ya kalau saya ngabisin uang yang saya miliki masih nggak cukup gitu Iya, iya. untuk ini. Tapi kan ya itu baik ataupun buruk sampaikan apa adanya gitu. Karena kita dari awal juga bukan orang yang punya niat, insya Allah nggak punya niatan jelek gitu. Bukan karena kita mau bikin bisnisnya mau ngerugiin orang. Jangan sampai lah punya niatan mau ngerugiin orang. Jangan sampai kita punya niatan mau nipu orang. Auzubillahi min dzalik, punya niatan seperti itu. Niatan jelek. Nah kan ketika kita berjalan, itu memang situasi bisnis yang memang tidak bisa, ya mungkin kayak sesuatu yang belum terbayangkan sebelumnya. Iya, iya. Tapi sama sekali insya Allah tidak pernah ada niatan mau ngerugiin atau mau apa. Itu kan pengalaman pertama, artinya rugi gede itu kan. Pengalaman pertama rugi gede, sebelumnya juga beberapa kali kerugian, tapi nggak segede ini. Itu kan. Saya ditipu 5 mobil pernah. Buka di YouTube-nya Net86. Penipuan mobil Bandung. Ada di situ. Dulu penipuan mobil Bandung. Itu saya pernah rugi juga zaman dulu, itu rugi pas lagi kuliah. Saya waktu PRJ 2019 lah, itu waktu saya masih di event kan, itu saya pernah untung besar di situ. Untung besar di situ ya, saya akhirnya pada saat itu pertama ya saya umur 24, pada saat itu umur 24 tahun saya beli rumah sendiri. Beli rumah cash umur 24 pada saat itu. Selain itu juga ketika saya waktu itu punya uang lagi bagus-bagusnya 2019 tuh, ya saya juga pengen coba bisnis mobil kan. Tahunya pas mobil mah ditipu. Untung pas rumah mah bener ya. Saya padahal nggak mikir panjang gitu. Padahal pada saat itu kalau misalnya ada sales mau nipu saya, itu gampang bisa saya ditipu lah orang. Tahun-tahun itu teh. Jadi ya pernah lah rugi-rugi yang skala misalnya kayak jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai dengan 10 miliar. Nah itu keluarga gimana Kang? Kan pasti juga terbuka ya dengan keluarga. Pasti terbuka. Itu gimana support mereka untuk meyakinkan Akang, ayo bangkit gitulah atau kumaha gitu Kang? Ya, keluarga hanya bisa mendoakan. Hanya bisa mendoakan. Tapi sudah menikah kan saat itu? Sudah menikah. Itu istri gimana? Saya pengen tahu nih cerita istri, kan banyak punten-punten ya Kang, di tengah perjalanan pengusaha sukses, bangkrut, istri say goodbye gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Ya pada saat itu walaupun saya gini ya nggak sampai sejauh itu gitu ya kan ya. Tapi iya lebih kepada ya sebisa mungkin gitu maksudnya teh ya bertanggung jawab gitu gimana pun caranya ya, lebih kepada harus bertanggung jawab, terus juga ya lebih kepada keluarga supporting dari doa dan lain sebagainya. Apa yang bisa mereka lakukan pasti support pastinya di situ. Cuma kalau bicara stresnya mah wah stresnya udah gila kan. Stres berjamaah kan pasti dengan istri, anak gitu. Ya orang tua tuh udah kan? pusing aja, tapi kan saya juga saya sebenarnya nggak saya pastinya nggak 100% semua diceritakan. Oke. Artinya nggak 100% sampai detail angka sampai dengan apa waktu enggak ya. Takut Ya pas gini juga. jadi pusing semuanya. Pusing orang tua saya juga semuanya Bang. Ya emang anak ini rada-rada gitu. Tapi akhirnya akhirnya tahu ya. Semua pusing semua gini, tapi ya udah saya mah kan tipikalnya yang penting saya mah ngebuktiin aja gitu. Dan
pas pada saat itu juga kalau bicara stres banget, saya juga misal pas lagi naik mobil ya, saya naik mobil tuh pas lagi di jalan tol, saya berharap saya tuh kecelakaan, berharapnya saya tuh kecelakaan, saya tuh meninggal gitu, inginnya mah gitu, karena ya kan kalau ibaratnya Iya, iya. ya kalau udah tahu dari kecil juga kalau yang namanya misalnya sampai mengakhiri hidup itu mah udah pasti masuk neraka gitu. Ini mah udah pasti salah lah gitu. Cuma kan pada saat itu kalau misalnya meninggal karena keadaan gitu, ya udah kan memang meninggal memang takdirnya gitu. Bahkan dulu juga pas ya ini mah misalnya kayak dulu ada berita sesar Lembang gitu kan pernah orang tuh pada takut ya, ramai pada tahun-tahun berapa 2023 gitulah, ramai sesar Lembang itu. Saya aduh kapan sesar Lembang kapan gitu bencana alam teh kapan teh gitu. Saya teh ayo pengen udah ya ada di titik itu gitu, kayak pengen selesai ya tuh stres tuh harus seperti apa. Tapi di sisi lain juga ya di situ ya saya juga beberapa kali kan ya maksudnya ngedengar dari penceramah, dengar dari mana bahwa ya rencana Allah tuh indah pada waktunya. Dan saya tuh karena apa ya, saya juga merasa itu tuh pasti terjadi. Kenapa? Karena insya Allah tadi balik lagi saya tuh nggak pernah punya niatan jelek gitu. Dan ketika saya mengalami kerugian, ada orang yang apa juga, saya gimana caranya saya harus tanggung jawab gitu tuh gara-gara saya semuanya tuh. Jadi saya harus bisa membuktikan, harus bisa bertanggung jawab, harus hal baik hal buruk hadapi semuanya. Dan saya dari awal niatnya insya Allah nggak pernah punya niat jelek, sehingga percaya bahwa ini tuh memang lagi diuji untuk Allah tuh menyiapkan sesuatu yang sangat baik untuk saya gitu. Justru ini tuh tanda Allah tuh sayang sama saya. Itu dari mulai jatuh sampai kebangkit lagi berapa? Kayaknya hitungan bulan ya, hitungan tahun ya, Kang Binta. Ya, hitungan tahun itu. Makanya ya hitungan tahun juga nggak nyampe terlalu lama ya. Bisa jadi cepet gitu. Ya alhamdulillah itulah. Makanya saya tuh percaya sama Allah gitu. Oke. Tauhid saya tuh makin ditingkatkan tuh gara-gara ada ujian itu teh Kang. Maksudnya bahwa segala di dunia ini tuh kayak Aldi Taher bilang segala burger milik Allah. Iya. Sama seperti itu, hal apapun itu punya Allah. Ini gelas juga punya Allah. Gelas nggak akan ada di sini kalau Allah nggak ngizinin gitu. Ya udah pecah tadi di depan. Betul. Jadi segala di dunia itu Allah yang ngatur. Jadi dengan adanya pas kemarin ini juga, ya udah saya percaya Allah tuh punya niatan baik bagi saya. Semua tuh indah pada waktunya dan benar kejadian. Ketika setelah saya dulu rugi di situ, malah justru saya tuh mendapatkan income-nya lebih lagi Kang dari sebelum, jauh lebih dari sebelum. Apa tuh yang jadi jadi pemantik dari keterpurukan Kang Bintang sehingga sekarang alhamdulillah sudah bisa berdiri tegak lagi bahkan meroket? Ada apa di sana Kang? Bisnis apa yang menjadi triggernya Kang? Oke Kang. Jadi sebenarnya juga salah satu kenapa saya bisa growth cukup kencang juga, cukup masif juga, bahkan target saya sebenarnya setiap mau menghadapi musim libur minimal saya buka 3 tempat sekarang tuh. Oke. Jadi pas kemarin Nataru juga saya buka di beberapa tempat tuh. Terus pas Lebaran kemarin, mungkin kalau ngelihat real saya pas kemarin pas Lebaran saya tuh udah punya timeline sama tim marketing tuh ya. Ini tuh dalam seminggu tuh itu ya Senin ya peresmian ya, Selasa nanti peresmian ya, Rabu nanti peresmian ini pas udah ngejejer itu pas. Mungkin kalau merhatiin sosial media saya sibuk pisan kemarin emang lagi mau ekspansi lagi banyak gitu. Dan sekarang juga sebenarnya kayak misalnya sekarang after terakhir kemarin libur Lebaran, ini mau libur sekolah tuh sebenarnya kalau bicara lagi screening saya sama tim teh ini teh udah ada sampai belasan calon cabang nih teh saya tuh mau buka sekarang, tapi sama saya filter dulu tong loba-loba tiga terbaik dulu lah gitu. Nah, itu target saya selanjutnya. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya saya pengen growth terus gini? Ya sebenarnya salah satunya juga karena bakatku butuh juga. Tapi kan sekarang sudah ini bakatku butuh ya. Butuh apa lagi? Dalam artian bakatku butuh ini teh pada saat itu saya kan rugi di Dino itu kan, rugi 10 miliar. Sehingga ketika rugi 10 miliar ini kan saya harus gimana cara emang bisa balik itu 10 miliar itu pada saat itu. Nah, jadi makanya saya tuh waktu pas bikin Dino walaupun itu rugi besar kalau bicara materi gini, tapi hikmahnya tuh lebih banyak Kang. Hikmahnya tuh jauh lebih besar dari angka tersebut. Hikmahnya tuh banyak banget, saya belajar dari situ. Rugi besar belajar mahal. Pada saat itu tapi hikmahnya banyak banget. Saya mulai dari ya kayak benar-benar segalanya makin sadar kalau bahwa segalanya tuh Allah yang ngatur itu makin. Selain itu juga ya
saya jadi harus buka cabang banyak, saya juga jadi ini harus banyak Jadi ini terus motivasi belajar terus besar, gini-gini ya. Coba kalau misalnya ibaratnya dulu saya nggak bikin dino aja, saya tuh meren udah wes saya punya di Kiara Hongko lah gitu, saya ngopi gitu gawean teh, maksudnya kita udah cukup lah di situ gini-gini juga. Tapi kan mungkin kalau kita bicara kebermanfaatan juga, ya sekarang sebanyak-banyaknya orang di Kiara juga yang bisa bekerja, Betul. karena saya cuma segitu. Terus sebenarnya emang saya tidak memberikan kebermanfaatan bagi eksternal juga kan saya memberikan kebermanfaatan. Gimana caranya suatu kawasan mereka tuh jadi untung dengan adanya kita sebagai partner, kita sebagai tenan. Eksternal ya, internalnya SDM pastinya, orang-orang yang bisa bekerja, orang-orang yang karena kerja di kita mereka bisa menghidupi keluarganya pastinya. Terus orang-orang di rumah saya ketika mereka pingin sesuatu, saya yang ngebeliin. Orang-orang pengen jalan-jalan keluarga, pengen ini ya saya gitu. Itu sebenarnya salah satu definisi kenapa saya jadi disebut papa. Saya harus bisa jadi papa buat semua orang. Harus jadi bawa baik bagian terang. Yaitu keluarga harus bisa ini, karena maksudnya dengan saya di sini gitu keluarga jadi apa yang diinginkan bisa dicapai. Terus misalnya dari tim-tim juga. Selain itu juga dari eksternal, kan investor tuh emang ke saya bukan apa-apa, kan mereka juga harus bisa uang yang diinvestmentkan mendapatkan keuntungan lebih, bahkan lebih dari yang diinginkan gitu kan. Itu yang saya inginkan gitu, semua orang tuh dapat manfaatnya. Orang-orang misalnya kita mengambil unit, ada sales kan di situ, saya tuh pengen sales itu tuh dapat achieve gede gitu, bonus gede jualan unit gini. Habis itu ada vendor dari mana mereka untung, investor untung, semua ini ya poinnya adalah ya saya pingin bener-bener jadi papa gitu, jadi artinya ngasih manfaat bagi banyak orang sih di situ. Luar biasa. Jadi kalau jadi coaching biayanya harus mahal nih kalau belajar sama Kang Bintang, karena sekolahnya menghabiskan anggaran 10 miliar ini SS berapa ini habis. Nggak ada lah sekolah yang biayanya sebesar itu ya di Indonesia ya. Dan poin utamanya tadi tetap harus mengukur dalam memulai usaha, dan ketika di usia teman-teman yang masih sangat muda ya banyak belajar dan pengalaman nanti yang akan menentukan. Kang Bintang, ada beberapa hal nih sebagai pengusaha muda. Saya juga kan sering bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda dia di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, ini berbicara karakter seorang pengusaha muda kan. Apalagi dengan cuan yang besar, itu banyak yang tergelincir kan. Ada yang tergelincir tertipu oleh rekan, mudah percaya, tergelincir sama perempuan, sama judi misalkan. Sama godaan-godaan setan lah pokoknya. Godaan setan yang harus diketuk. Nah, Kang Bintang sendiri dalam menjaga karakter kepribadian seperti apa Kang? Ya bisa istiqomah sampai sekarang. Ya sebenarnya sih balik lagi ya Kang ya, maksudnya ketika kita berbisnis tuh tujuannya untuk apa, itu juga jadi landasan utama. Jadi kayak misalnya apapun yang saya dapatkan itu tuh misalnya untuk pribadi saya ya, itu mengikutin aja, tapi tujuannya bukan di situ. Tujuannya adalah saya bisa semakin banyak memberi kebermanfaatan, makin banyak orang yang bahagia karena adanya kita, nanti yang ke kitanya mengikutin aja. Gitu kan. Tapi godaan itu ada aja. Godaan tuh pasti banyak, makanya saya juga di kantor ada apa namanya itu yang tulisan gitu, apa namanya quote-quote kayak gitu. Quotes gitulah ada di Figura gitu kan. Bisnis tuh bukan hanya sekadar untung rugi tapi halal haram. Itu sebenarnya bagi reminder saya juga. Termasuk kayak ini nih wallpaper HP saya juga. Di sini juga ada. Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah. Ya. Jadi segala apapun yang juga emang ya saya juga nggak bisa sekarang kalau bukan karena Allah. Jadi ini poinnya lebih kepada tauhidnya juga ya. Maksudnya tidak akan ada apapun, saya tidak akan mencapai apapun kalau bukan atas izin Allah. Begitupun sebaliknya. Ketika saya mendapatkan apapun, cobaan apapun juga itu sebenarnya bukan pasti karena Allah gitu. Jadi berbicara karakter kan, tadi kan sudah dijelaskan kan.
di mata Kang Bintang, karakter apa sih yang memang harus dipegang gitu kan? Prinsip dalam bisnis, terutama buat teman-teman yang masih muda ini perlu banyak belajar. Salah satunya tentang tadi ya, karakter dan prinsip. Bisa sharing kan? Prinsip yang selama ini akan jalankan dalam berbisnis. Prinsip yang paling saya jalankan dalam berbisnis, beberapa di antaranya, yang pertama pastinya jangan pernah punya niatan jelek. Kita melakukan bisnisnya untuk sesuatu yang jelek gitu. Misalnya kita tuh buat ngerugiin orang. Wah, kita tuh dapat duit, ya strategi nanti gini. Dapetin duit gini-gini, terus nanti kita tuh gini tadi dia ya. Yang jangan sampai punya niatan mau ngerugiin orang. Jangan pernah kita mau ngecewain orang. Jangan pernah juga ya kita tuh pingin orang lain tuh rugi, orang lain tuh tidak senang, orang lain tuh tidak happy, jangan pernah gitu. Tapi niat kita harus benar-benar baik dari awal gitu, karena kan seperti apa yang sering kita dengar, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Nah, ketika niatan kita dari awal dijaga, terus misalnya ternyata bisnis kadang naik, kadang turun, tapi dengan niatan kita di awal yang baik gitu, tetap itu ketika ada orang misalnya ada yang hasil usahanya turun atau gimana, tapi niatan kita dari awal baik, ada orang juga nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau niatan kita dari awal jelek, terus tiba-tiba bisnis untung, terus gini, bagus lah. Tapi ya siap aja akan resikonya gitu, akan akibatnya. Nah, itulah kenapa yang selalu saya jaga tadi, integritas saya, nama baik saya nggak pernah pingin ngecewain orang, nggak pernah pingin orang lain rugi dan lain sebagainya. Itu salah satu aset saya yang paling saya jaga. Jangan sampai nama saya punya cerita jelek lah, punya nama jelek. Karena ya saya mengalami sendiri bahwa kenapa dengan saya bisa sampai dengan sekarang terus growth ini memang karena gimana caranya saya berhubungan baik terus sama semua orang. Karena ketika orang berhubungan baik sama kita, ketika ada sesuatu hal juga kita butuh bantuan, kita butuh dihubungi, kita butuh peluang, kita butuh pasti enak gitu ngobrol. Tapi kalau kita udah bermasalah sama orang, udah nipu orang tersebut atau apa, mana mungkin orang itu mau nawarin ke kita gitu. Jadi ya silaturahmi memperpanjang rezeki itu udah pasti itu. Nah, poin silaturahmi memperpanjang rezeki berarti kan kita harus silaturahmi sama orang tuh harus berhubungan baik, harus apa. Itu yang paling saya jaga banget sih di situ. Karena ketika kita mau meleverage bisnis sekarang tuh ya salah satunya adalah gimana caranya kita relasinya kuat gitu. Nah, relasinya kuat ini jangan sampai kita pernah punya cerita jelek. Oke. Kan berbicara relasi dan silaturahmi tadi dengan pengalaman Akang yang sudah mengalami asam garam di dunia usaha, ada nggak feeling ketika kita memang mau mulai bertemu rekanan bisnis, feeling Akang lah sebagai pengusaha ini teh beneran mudorotin atau gimana gitu. Nah, feeling itu seperti apa Kang? Ada ininya sinyal-sinyal nggak Kang? Atau maju aja, lihat aja proses nanti itu belok gitu gimana? Ya sebenarnya sih dengan siapapun itu ya kita silaturahmi aja pastinya dengan siapapun, jangan membeda-bedakan lah. Kita nggak tahu juga, don't judge a book from the cover ya. Ada yang penampilannya wah bagus penampilan kita, tapi di belakang nama kita ternyata ada yang ternyata penampilan biasa-biasa aja, tapi ternyata di belakang itu dia tuh gimana ya. Lihat orang-orang baca prioritas emang orang-orang yang banyak seperti diceritakan, orang pakai sandal jepit, pakai celana pendek ke situ datang. CEO nanti ada. Ternyata itu CEO menyamar kan. Kalau sementara banyak gue yang wah penampilannya gini, ternyata itu flexing gini, ternyata itu bukan sesuai kenyataan kan. Saya ya kita orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi ya nggak usah ini, maksudnya dengan siapapun kita bergaul aja. Tapi ya ketika kita nanti juga, kalau saya tipikalnya misalnya ketemu sama orang, terus misalnya kita tahu karakternya bagus, ya kita pelajari juga kalau kita mau jadi partner ya. Kita semua pelajari karakter, jangankan berpartner bisnis gitu, maksudnya untuk kita buka, misalnya buka cabang atau di mana, tapi misalnya kita bahkan ketika saya mau bertemu dengan investor, calon investor nih, misalnya pun dia bawa sampai dengan 10 miliar nih, saya mau invest ke saya, tapi dia rasa sama saya orang yang nggak cocok, orang yang nggak bener, saya nggak terima lah. Orang mau chipin ke saya 100 miliar nih, tapi ternyata itu dibalik kata itu duit nggak jelas, itu duit gini, duit karena nipu orang, duit karena apa, saya nggak mau nerima.
Karena saya, ya itu prinsip yang saya jaga, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai gitu. Walaupun itu misalnya kecil walaupun apa, tapi bener ya. Karena ya saya juga pinginnya berpartner. Saya tuh doa saya, niat saya, siapapun yang ketemu saya, siapapun yang berpartner sama saya, baik dari segi pertemanan, dari segi relasi bisnis ketika buka cabang ataupun apa, ketika ada investor atau apa, saya tuh dipertemukan dengan orang-orang baik. Baik. Itu saya tuh yang selalu saya inginkan itu. Doa saya tuh itu. Jadi nggak usah ngabisin tenaga mempelajari, tapi silaturahmi yang kedepankan ya. Dan insya Allah niat baik mah terbarier ya dari orang-orang yang punya niat jelek ke kita. Jadi mestakung kan, tahu kan kan mestakung. Nah, itu mestakung juga diciptakan kan. Orang juga banyak yang ini mestakung kan, dia benar-benar mestakung. Jadi alam kan nanti yang bergerak teh. Alam, saya ngalamin sendiri gitu. Kalau teman-teman yang cukup dekat sama saya juga tahu, mestakung, benar mestakung kan. Saya lagi pas butuh ini gini datang. Ya mungkin orang-orang yang paling sering ketemu sama angka sama saya, ketemu sama hitungin tim saya, internal saya. Boleh tanyalah ke tim-tim Papa Group gitu. Supaya bintang teh sok mestakung aja. Bener, saya juga kaget, saya juga nggak ngerti ya itu. Juga ayah pas kia juga ayah. Bahkan konsultan keuangan kan, salah satu konsultan keuangan, saya kan pernah kayak konsultan keuangan ini. Tahu saya kan rugi Papa Dino 10 miliar. Mereka juga bingung, nah itu bisa beres gitu kan. Bingung kan, di luar nalar manusia itu teh, di luar nalar manusia. Bener, semesta mendukung. Sangat apa ya, cip banget lah sama Kang Bintang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bersyukur gitu. Ya itu poin utamanya sih ya, karena maksudnya harus benar-benar semua orang tuh sadar, semua orang tuh paham gitu mengenai bahwa segalanya itu milik Allah. Allah lah yang menentukan apapun itu. Kun fayakun tuh beneran kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Jangan pernah meragukan kekuatan Allah tuh gitu, jangan pernah meragukan itu. Nah jadi sederhananya gitu ya, kita aja sering berbuat dosa, kita aja sering berbuat salah, kita aja banyak nggak bikin senang Allah, Allah tuh sering bikin senang kita. Apalagi gimana caranya kita semaksimal mungkin bikin Allah senang, pastilah Allah juga akan bikin senang kita, nggak usah ditanya itu. Jadi ini dagingnya makin tebel ini sama Kang Bintang diskusi. Makanya walaupun saya tuh itu Kang, yang saya ini, karena saya tuh selalu ini tuh supaya reminder gitu, ketika saya sesuatu apapun itu tuh nggak akan bisa kalau Allah tuh nggak berkehendak. Makanya ya tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah, semua Allah yang ngatur. Nah tentunya Kang Bintang dalam proses usaha berhubungan dengan pemerintahan Kang ya, terutama tentang izin. Nah Kang Bintang bisa share ke kita gimana sih atmosfer bisnis di Bandung, apa di Jakarta gitu, di lokasi Kang Bintang punya unit usaha di sana. Seperti apa sih atmosfer? Apakah memang banyak ada gium yang negatif gitu atau enggak, ternyata lancar-lancar aja, seperti apa Kang? Tadi ya, jadi mestakung itu juga. Oke. Kalau kitanya niatnya juga baik, kayak ya banyak dipertemukan juga dengan orang baik gitu. Kan salah satu doa saya juga ini selalu dipertemukan dengan orang baik gitu. Saya juga banyak berteman dengan politisi. Alhamdulillah lah, overall juga orang-orang baik gitu yang ketemu sama saya teh, yang dekat sama saya juga orang-orang baik, politisi-politisi itu tuh. Jadi tidak memilih-milih tapi dipilihkan oleh Allah. Didekatkan, Allah yang ngedatengin gitu loh. Jadi ya itu memang salah satu doa saya, ya selalu bertemu dengan orang baik gitu. Baik dari segi tadi berbagai macam kalangan termasuk politisi juga. Ya politisi alhamdulillah bertemu dengan saya, teman-teman saya baik-baik gitu. Saya juga ini besok mau ketemu juga dengan salah satu politisi juga, besok bertemu. Memang ya seperti orang tua saya juga, saya sering ini ke masjidnya bareng, saya gini juga, jadi ketemu politisi juga yang baik-baik. Alhamdulillah. Tapi untuk pelayanan dari pemerintah dalam hal usaha seperti apa kan? Kalau misalnya saya sih sebenarnya kalau bicara dari sudut pandang dengan pemerintah ya sejauh ini juga overall ya memang kita hampir tidak pernah ada kendala apa-apa juga ya.
tidak pernah ada kendala apa-apa juga. Saya bukan ini ya, tapi memang ya pengusaha dengan pemangku kebijakan ya memang kita harus berhubungan baik juga ya. Kita nggak bisa dipungkiri kita sebagai pengusaha ya pasti kita juga harus ya prinsipnya karena silaturahmi ya. Jadi kan dengan siapapun termasuk dengan pemerintahan gitu, ketika kita dekat dengan pemerintahan juga ya pemerintah juga seneng kan gitu. Nah, niat saya juga kan misalnya saya ada di salah satu BUMD atau BUMN kan ya akhirnya kita ngasih PAD misalnya, kita ngasih apa kan itu juga nantinya kan kebermanfaatan ke masyarakat ya. Itu selagi kita kerjasamanya relationship-nya bener gitu ya gas-gas aja. Kecuali dari awal udah niatnya jelek, wah kita ya siap-siap ya nanti itu orang lain tuh yang kita bakal jadi jatuh itu bakal wah mau ngeluana saya mau gitu. Kang sekarang alhamdulillah pada titik yang memang stabil lah di usaha ya, bahkan cenderung meningkat. Ada berapa Kang jumlah karyawan di perusahaan Akang seluruh? Nggak terlalu banyak dah, standar saya paling mungkin kalau sekarang sekitar ya hampir 100 lah ya. Belum terlalu banyak, hampir ribuan gitu. Karena kan saya bukan perusahaan garment yang gitu misalnya punya pabrik atau apa. Jadi setiap cabang paling ya setiap cabang ada yang 20-an SDM gitu. Ada juga yang cuma beberapa SDM, ada juga tim manajemen. Ada juga yang karyawan tetap, ada juga yang part time, ada inilah. Gitu. Dalam mengelola usaha Kang, kita kan pasti ada yang disebut apa ya, motivator, idola. Kira Akang siapa nih yang menginspirasi Akang dalam menjalankan bisnis, baik itu dalam keadaan yang tadi drop banget sampai bisa pada posisi sekarang? Ya, poinnya sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak punya mentor khusus ya, nggak punya sama sekali mentor khusus. Cuma dari siapapun itu saya terus belajar hal-hal baik dari siapapun, hal-hal positif dari siapapun, yaitu saya belajar terus. Dari senior pariwisata saya juga belajar, dari ya senior pebisnis juga saya belajar, dari ustadz juga saya belajar, dari guru-guru juga saya belajar. Tidak punya coach khusus sih saya, cuma memang dari siapapun itu yang memang bisa memberikan sisi positif yang bisa jadi pembelajaran buat saya, ya saya terus belajar dari siapapun gitu. Oke Kang, mungkin ini terakhir saya minta apa ya macam motivasi dari Akang, karena Akang tadi startnya dari nolnya semester 4. Ini kalau ada teman-teman mahasiswa semester 4, Akang mau nitip apa nih buat teman-teman yang di semester 4 sekarang? Siap. Jadi ini tuh sebenarnya kalau bagi teman-teman generasi muda terutama ya, walaupun tidak ada waktu terlambat kita memulai usaha ya, POV sebagai pengusaha ya. Kita lihat KFC, kita lihat Amazon, itu mereka tuh umur udah 40-an lebih tuh mereka baru memulai usaha gitu. Tapi sebisa mungkin, sedini mungkin lah memulai suatu usaha, karena bagaimanapun juga ketika kita membuat suatu usaha pasti ada yang namanya resiko kegagalan. Pasti adanya resiko kegagalan, pasti adanya proses pembelajaran, learning by doing, itu pasti banyak banget yang dimana kita nggak dapat di bangku kuliahan, dapatnya di lapangan itu tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita sedini mungkin kita mulai, ketika kita pernah gagal, akhirnya itu jadi pembelajaran, akhirnya kita tahu mana yang salah mana yang benar, ya makin dini gitu. Jadi ya. Kalau quotes-nya mah habiskanlah masa gagalmu ketika muda gitu. Karena beda Kang tekanannya Kang, beda nih Kang. Kita misalnya banyak orang yang sudah pensiun, mereka baru memulai bisnis. Ketika orang pensiun tuh kan di kantor tuh pejabatannya udah tinggi tuh Kang. Apalagi misalnya kerja di suatu perusahaan udah 25-30 tahun misalnya. Nggak mungkin jadi staff terus, atau pasti udah naik terus ya. Bahkan bisa udah jadi manajer, udah jadi apa-apa, jadi direktur, jadi apa kan. Di kantor pasti udah urusannya tanda tangannya. Usia hampir pensiun tuh. Kalau misalnya ngerintis kantoran itu korporat, dari yang mulai kecil dari staff apa terus naik udah jabatannya tinggi lah, udah ruangan sendiri, udah apa. Pensiun lah. Ketika mulai habis pensiun mau bikin usaha, biasa udah nyuruh orang, akhirnya dia yang harus cari ini suppliernya di mananya, belanja yuk, cari lah, mungkin pakai mobil gitu, kan pas
cari dulu ke Cibadak nih, harus cari cupnya di sini harus gini-gini. Capek gininya biasa nitah gitu misalnya bahasa ininya mah udah biasa di posisi enak terus saya nah itu akhirnya kan berat tuh. Sementara udah pensiun. Ada juga yang baru-baru memulai usaha ketika mereka biasanya misalnya sudah berkeluarga gitu. Kalau untung mah enak, semua juga senang. Kalau terjadi kerugian, betul terdampak ke dapur. Wah, terdampak ke dapur itu kan. Udah mah anak pengen beli susu, pengen main gitu ya. Istri juga pengen main, pengen beli. Sementara kita bisnis sama latar puruk, wah tekanannya beda kan. Tapi kalau misalnya pas lagi kuliah, pas di situ teh kita gagal, orang teh masih maklum. Masih maklum. Udah tuh gak apa-apa tuh kan atau sok atau lah perlu diajar gitu. Ayo udah nikah udah diajar gitu orang ngasih motivasi tapi udah ngerti dapurnya mah udah pusing kan ya. Jadi maksudnya kenapa tadi saya menyarankan sedini mungkin karena resiko kegagalan itu pasti ada. Nah itu juga resiko kegagalan bukan cuma dari materi Kang, dari mental. Itu. Dari mental saya tuh dulu pas kayak rugi 1 juta 2 juta gitu kan, wah ini pusing juga. Pas sama kamu tuh puluhan juta, wah pusing juga. Tapi pas kayak hilang 1 juta 2 juta itu ya, mulai biasa lah ya udahlah nggak apa-apa. Ratusan juta kan pas ini ratusan juta saya gagal waktu pas mobil rugi ratusan juta itu kan pas mobil gini-gini. Pusing gitu guys. Terus pas itu akhirnya mulai lagi ke miliaran. Pas miliaran gini kan terus pas lagi minus kayak 100 200 gitu tuh ya udahlah. Udah biasa terus gitu. Nggak kan pas saya sekarang mentalnya makin kuat lagi kan. Karena saya pernah mengalami ini tapi jangan sampai lebih lagi. Cuma artinya poinnya adalah belajar sedini mungkin, habiskanlah masa gagalmu ketika muda gitu, karena proses pembelajaran tuh kan terus ada, tapi resikonya pun makin beda kalau kita makin berusia gitu. Oke, terima kasih Kang Bintang. Siap. Buat teman-teman nih yang masih muda saat menonton podcast ini, tadi banyak daging yang dikasih Kang Bintang buat teman-teman yang masih muda. Ingat, kegagalan kalau gagalnya di usia muda tadi banyak dimaklum, bisa jadi pupuk, tapi kalau kegagalan berbisnis di usia yang sudah tua atau sudah sepuh, tekanannya beda, imunitas pada dirinya juga beda. Jadi alhamdulillah Kang Bintang, saya secara pribadi banyak dapat pengetahuan baru. Dan ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang nonton podcast dari nol. Amin. Hatur nuhun telah hadir, telah berbagi di tengah kesibukannya Kang Bintang. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nun Kang.